والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزنا وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكتاب الله خير الحديث هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله تعالى وآدم النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebelum kita kembali membaca apa yang terkandung dalam kitab Tanqihul Qaulul Hasis, tentunya perlu kami informasikan berdasarkan WA dari supir tuan guru kita. Beliau dalam kondisi kurang sehat. Memang kurang lebih hampir 2 minggu beliau yang terakhir waktu di Tangkuban Perahu hari Selasa, nah kemudian Rebunya dan seterusnya ya sampai sekarang beliau dalam keadaan kurang sehat. Tentunya kita doakan saja mudah-mudahan beliau segera sehat kembali sebagaimana biasa dan melaksanakan hak kewajibannya untuk kita bersama-sama. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam karami al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Bela hadirin jamaah rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali dalam Fadilatul Iman sampai di wasluhu. Iya, sampai kemarin kan al-imanu yazidu wa yanqus. Itu. Sekarang wa asluhu. Wa asluhu syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadan wal hajju wa guslul jinabah faman zada fi hadihi zadat hasanatuhu wa man naqasa fihi fa fihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al imanu nisbani panisbun fi sabr wa nisbun fi syukri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al imanu qayyidul fatki la yabtiku mu'minun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu imana wa hafahu wa madahahu bisamahati wal hayai wa khalaqallahu al-kufri yaitu kufra wa zammahu bil bukhli wal jabai, yang artinya sumber atau pokok penyaksian itu adalah bahwa tiada Tuhan melainkan Allah yang esa dan tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Wa iqamus salati wa ita'uz zakati, dan mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa shaumu ramadan wal hajju,
yaitu puasa bulan Ramadan dan haji, wa gusul jinabah dan adus junub yakni mandi hadas besar. Paman zada fi hadis zadat hasanatuhu, barang siapa yang lebih daripada semua itu, maka sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bertambah pula kebaikannya. Wa man naqasa fihi barang siapa yang berkurang dalam hadnya, pembatasan yang tersebut, maka berkuranglah padanya. Wa qala, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu nisfanu, iman itu ada dua bagian. Fal nisfu fi sabr, bagian pertama adalah bersabar. Wan nisfu fi syukri, dan yang kedua adalah dalam bersyukur. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu qayyidul fatki, iman itu adalah yaitu tali ikatan, la yaptiku, dan tidak mungkin akan terikat seorang mukmin tanpa dengan iman. Kemudian yang terakhir telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahul imana, Allah telah menciptakan, menjadikan iman, wahafahu, dan menghiasinya, wadamahu, dan memujinya, yaitu bisa hati dengan murah hati, artinya penuh dengan toleransi, walhayai, dan malu. Dan Allah menjadikan al-kufra, yakni kekufuran, wazamahu, dan pencelaan, bil bukhli, dengan sebab kikir, wal jafau, dan yaitu kerotakannya. Ini hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan buat kita semua. Bagaimana caranya untuk kita mengenal bahwa iman itu sumbernya dari 5 tadi yang terkandung dalam rukun Islam. Yang pertama, saya yakin penyaksian kita terhadap Allah yang esa dan tidak ada sekutu baginya. Ini perlu kita ketahui lebih jauh. Berapa banyak orang yang mengatakan tidak ada Tuhan melainkan Allah dan esa tidak ada sekutu baginya, namun realisasinya sejauh mana? Keyakinan dan keimanan kita bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kaulah dulu Bilal bin Rabah ketika disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy berbagai macam cara hanya untuk mengatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan tidak ada Tuhan dan tidak ada Allah. Namun Bilal bin Rabah dengan berisi keras jawaban ahad, 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 esa, 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 walaupun dia dijemur dalam batu yang sangat panas teriknya matahari, namun beliau tetap mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Walaupun ditarik dengan kuda sekencang-kencangnya, kira-kira kayak apa? Ditelanjangi, ditarik oleh kuda, nah kudanya lari, kira-kira kita gimana? Itu sampai segitunya siksaan. Apakah nyerah begitu saja? Tidak. Sekarang mampukah kita jika menghadapi seperti itu mempertahankan tentang tidak ada Tuhan melainkan Allah? Saya ingat dulu Al-Maghfulah Ki Hashim Adnan, beliau adalah terkenal dengan singa podium. Itu waktu kuliah beliau cerita, sampai sekarang masih saya ingat, tentang kerajaan Mukhtasar. Di situ ada 20 muda, digembleng, didoktrin oleh sang guru yang sangat mulia. Untuk apa? Mereka untuk ke daerah-daerah menyampaikan dakwah risalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi setelah guru merasa puas mendoktrin mereka, kekuatan iman yang begitu kuat, ibadah dan sebagainya dilepas oleh sang guru, namun di tengah jalan mereka tertangkap basah. Dalam kerajaan kafir tersebut 20 anak muda tertangkap dan diproses berdasarkan hukum pada saat itu. Apa yang terjadi? Satu demi satu diintegrasi oleh pihak, yaitu kehakiman dan kejaksaan.
Kalau bahasa kita, ngapain ente datang ke sini? Jawabannya adalah kami untuk berdakwah sesuai dengan pesan wasiat guru kami menyampaikan risalah Allah. Lalu kata Pak Hakim, apakah Anda tidak tahu ini adalah bukan negara Islam? Apa kata dia? Kami tidak peduli menyampaikan dakwah terhadap siapapun, apalagi berdasarkan firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, bila perlu wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak mereka ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana, dengan lembut, bila perlu debat. Nah, ini perintah Allah kami untuk mengamalkan hal tersebut. Mau nggak mau kami siap untuk apapun yang terjadi. Apa kata Pak Hakim? Luar biasa. Ente punya program luar biasa, tapi sayang salah Anda datang. Ini adalah negara kafir, bukan negara Islam. Sekarang dua pilihan, Anda mau hidup atau mau mati? Anda kalau seandainya mati silahkan pertahankan akidah Anda. Tapi kalau mau hidup, kami siap untuk menolong Anda. Apa yang kau inginkan? Jabatan, wanita cantik, kekayaan, silahkan. Apa jawaban si anak muda? Maaf Tuhan, itu bukan tujuan kami hidup. Lebih baik kami mati berkalang tanah membawa iman daripada kami menyerah begitu saja. Hakim semakin naik hitam, marah. Wah, kalau begitu Anda telah menghina kami. Hei Al-Ghozo, siap, tebas lehernya anak muda. Tanpa berpikir panjang, Al-Ghozo langsung menghunuskan pedangnya. Kemudian ditebas si anak muda. Apa yang terjadi? Putus antara kepala dengan tubuh. Luman keanehan, kebesaran Allah tunjukkan kepala si anak muda tersebut mengelilingi istana dengan ucapan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang rileks, kata Allah. Irji'i. Ini kalau dalam ilmu tajwid boleh irji'i, tarkik boleh irji'i. Tapi yang afsah adalah tabkhim karena berhadapan dengan huruf itbaq jim atau huruf isti'la, maka dibaca yang bagus irji'i. Ini sedikit nyenggol tajwid karena berapa banyak imam-imam yang ngaji belum tuntas, akhirnya tajwidnya alhamdulillah di kita enggak, ini di sana. Ya, tolong kita harus koreksi diri. Ini kembali buat kita semua. Bakat Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Ini sambil mengelilingi istana kerajaan, air mengalir di pipinya, namun mulut basah dengan menyebut nama Allah tadi. Lalu proses yang kedua, pertanyaannya sama. Namun dia pun masih tetap mempersiapkan, lebih baik saya mati berkalang tanah, bawa iman, bawa Islam, daripada saya hidup penuh dengan kemewahan, jabatan yang cukup tinggi tidak ada artinya buat kami. Kenapa? Toh semua akan dilepas, semua akan dicampakkan dan semua akan ditinggal oleh kita. Saya lebih baik berpilih dan dengan teman saya daripada saya harus hidup seperti itu. Wah, kurang ajarnya namun. Hei Al-Ghozo, tebas ngana. Ditebas lagi. Sama. Ya, dua kepala mengelilingi istana kerajaan sambil mengalirkan air mata, namun mulutnya mengucapkan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang ketiga sama. Singkat kata, yang keempat dipanggil dengan rayuan yang begitu gombalnya, wahai anak muda yang ganteng, tinggi besar luar biasa, Anda punya sosok tubuh yang begitu menarik.
Saya yakin Anda tidak ingin seperti mereka tentunya. Apa jawabnya? Betul Tuhan, saya ingin hidup bahagia, penuh dengan kemewahan dan jabatan yang akan diberikan oleh Tuhan kalau saya memilih hidup. Nah, ini dia anak muda baru. Ngapain Anda memilih seperti mereka? Coba lihat. Nah, apa yang terjadi dengan si anak muda? Mulai akidahnya luntur, mulai akidahnya lemah. Namun kata sang jaksa dalam pengadilan, maaf anak muda, kami ingin musyawarah dengan baginda raja. Bagaimana si anak muda yang 3 mereka sudah mati terputus dari tubuhnya, namun ini 1 dia siap untuk membantu kita. Akhirnya diputuskan oleh raja. Sekarang baiklah, kali gitu gimana kita beri kesempatan, dia kasih hadiah, angkat menjadi gubernur, kemudian wanita tinggal pilih yang mana saja, gaji yang cukup besar. Gimana wahai para hakim dan jaksa? Ada yang tidak setuju. Maaf baginda, saya tidak setuju kalau itu begitu saja diserahkan sama dia. Saya khawatir dia mungkin sekarang mengikut dengan kita, masuk dalam kelompok kita, kemudian beberapa hari kemudian berapa banyak yang mati gara-gara dibunuh oleh dia. Kita kan nggak tahu. Wah, kata raja, benar juga ente. Kalau gitu gimana caranya? Berikan syarat. Kalau Anda ingin menerima semua yang kami berikan pada Anda, pertama Anda harus siap membunuh berapa? 16 kepala teman Anda sendiri. Yang kedua, Anda siap untuk meminum darah mereka. Coba bayangkan. Nah, karena iman sudah mulai luntur, mulai lemah, yang akhirnya apa kata Pak Hakim dan jaksa tersebut? Wahai anak muda, baginda raja telah memutuskan untuk Anda. Kalau Anda siap menerima fasilitas dan jabatan segala macam, syaratnya Anda harus membunuh teman Anda sendiri sebanyak 16. Coba dikasih pedang, dibabat satu persatu sampai istana penuh dengan kepala dan tubuh yang terpisah. Ucapan yang sama, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mereka kompak dengan ucapan yang sama. Berapa banyak orang beriman yang haru, tapi berapa banyak mereka yang menghina dan mengolok-olok dan sebagainya. Udah selesai 19 kepala mengelilingi istana, namun syarat yang kedua, Anda harus minum darah mereka. Saya teringat waktu ngaji di rumah Al-Makpulah Kiai Haji Syaihu, ketua NU pada masa dulu. Itu di rumahnya di daerah Tomang. Karena beliau termasuk dosen Ittihabul Mubalighin. Pada waktu itu saya pun ikut kursus di sana. Ngaji setelah Isya. Pas begitu ayat menjelaskan hurrimat alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Lalu beliau memanggil anaknya jebolan Universitas Indonesia bagian kedokteran. Nah, coba kamu terangkan. Ini yang ngaji para ulama, para ustadz, jauh-jauh mereka. Coba apa yang dimaksud hurrimat alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir? Diharamkan oleh Allah. Pertama, bangkai. Yang kedua, darah. Yang ketiga, daging babi. Yang saya ingin garis bawahi adalah darah. Tadi si anak muda syarat yang kedua harus siap meminum darah temannya sendiri. Nah, oleh putra Al-Makpulah Kiai Haji Syaihu diterangkan kenapa Islam melarang untuk memakan darah termasuk marus. Marus kan dari darah ya, yang dibekukan kemudian persis kayak tahu goreng, cuman agak kebiru-biruan karena darah. Nah, beliau katakan, maaf para ulama, saya dalam agama saya sangat minus, tapi kedokteran saya ingin mencoba kenapa darah diharamkan oleh Allah berdasarkan ayat tadi. Karena di dalam darah itu mengandung baksil-baksil virus yang sangat banyak, tapi nggak termasuk corona. Masuk corona nggak kira?
Itu kan, ini termasuk, itu mengandung baksil, virus yang sangat bahaya. Jika dia masuk ke dalam tubuh kita, otomatis maka akan membaur di sana berbagai macam virus yang akhirnya tubuh kita digerogoti oleh virus, kemudian mati dengan sendirinya gara-gara darah. Nah, itu singkat kata, saya nggak menjelaskan tiga-tiganya. Nah, si anak muda masuk syarat yang kedua, dia harus minum darah temannya. Begitu minum 1 gelas, apa yang terjadi? Langsung kepala muter. Kalau bahasa sekarang apa? Bukan, kalau habis mabok, apa namanya? Sakau. Sakau, itu kan? Nah, di saat itu sesuai dengan usulan menteri tadi bahwa dia harus dibunuh. Nah, dalam kondisi oleng, sempoyongan, langsung Algojo menghunuskan pedang, ditebas lehernya sampai putus. Namun ada yang berbeda. Apa? Pertama, dia matanya menonjol keluar, lidahnya mengulur semakin panjang dalam ucapan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Itu Allah berfirman, Allah akan menggiring orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam berombong-rombongan. Nah, kalau 19 kepala melilingi dengan ucapan yang begitu lemah lembut, yang rasa haru dan merasuk ke dalam nurani bagi mereka yang beriman, namun yang 1 kepala ini ucapan wasiqal ladzina kafaru itu ila jahannama zumara. Allah akan menggiring orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam berombong-rombong. Nah, ini kesimpulan cerita ini, mana yang harus kita ikuti? Siap menghadapi tantangan seperti 19 kepala atau ikut yang 1? 19. Siap? Siap? Betul. Karena saya prihatin dalam akhir-akhir ini. Kita kemarin saya ucapkan atas nama pengurus 103 kehadiran dalam acara Haul Al-Maghfurah Muallim Syafi'i Azami. Apa yang terjadi? Saya sudah di WA oleh Ustadz Aziz, bahwa tidak boleh lebih yang hadir dari 3 orang, namanya sudah dicatat di sana. Bahkan panitia sudah menyiapkan, yaitu kebuli dengan kambingnya untuk 100 orang. Namun syarat Kapolsek nggak boleh lebih 50 orang. Tapi polisi yang datang berapa aja? 90 orang. Banyakan mana? Coba. Saya teringat waktu Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau beliau ngajar, itu orang Belanda selalu istilahnya menunggu apa yang dibahas, apa yang dikaji oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ketika membaca tafsir masuk dalam babul jihad. Utawi ikilah iku pering. Orang Belanda tanya, apa itu pering? Pering bambu Tuhan. Padahal yang namanya jihad, siap perang gitu kan, melawan orang kafir. Namun bahasa diselewengkan oleh Syekh Nawawi supaya jangan terlalu nyolok. Ini adalah bab perang. Nah, kalau Belanda dengan bab perang kira-kira gimana? Tapi Syekh Nawawi kan nggak salah juga. Makna majaz di situ adalah bukan pering. Ya memang kenyataannya perang melawan Belanda dengan bambu. Itu kan, ini luar biasa cerdasnya ulama-ulama dahulu kala. Diselewengkan bambu pering. Orang Belanda tanya, apa itu pering? Bambu Tuhan. Lanjut. Jadi saya teringat sejarah itu nih. Kok sampai teganya Tuan Guru mau acara haulan dan peringatan maulid dikawal lebih banyak mereka daripada yang hadir. Untung saya disambut oleh Ustadz Aziz. Pintu gerbang dibuka, langsung suruh masuk, dikawal oleh polisi dari belakang. Nah, kalau seandainya iman kita kurang menghadapi mereka seperti itu, pulang lagi atau masuk? Pulang sampai masuk. Kita kan lihat pakaiannya aja serem. Itu tampangnya juga
sadis ya Allah Rabbi. Padahal kita menghadiri hal al-makpulah yang jalannya sudah jelas, jalan Kiai Haji Syafi'i Hazami, masih dicurigai kalau apa? Kudeta. Padahal ada nggak niat kita datang ke sana mau kudeta? Naudzubillah min dzalik. Lawang kita adalah merupakan jamaah murid yang cinta dengan beliau. Apapun yang terjadi, walaupun hujan, kami tetap berangkat. Karena demi sang guru. Karena tahadus binimah, saya rasakan sendiri bagaimana kalau ngaji dengan beliau. Sampai sekarang gak ada satupun yang lewat dalam benak hati apa yang beliau terangkan. Malah terkadang kalau jemaah tanya, terbayang mu'alim, seakan-akan nih jawabannya seperti itu. Ya, sampai-sampai mungkin sekilas kita ingin tahu siapa sih mu'alim. Nah, ada teman yang ceramah, itu Ustaz Ubaidillah, beliau mantan Darun Najah ya. Kemudian beliau memberikan ceramah, bapak-bapak ulama-ulama, mu'alim ini adalah bukan sosok yang sangat mulia, ketawaduannya luar biasa, ilmunya pun bagaikan bahrun amik, bagaikan laut yang dalam. Makanya judul biografi beliau adalah Sumur Tak Pernah Kering. Udah baca belum? Udah baca belum? Ini banyakan yang baca, yang banyakan nggak baca. Apa artinya sumur tak pernah kering? Ibarat sumur kalau ditimba airnya nggak pernah habis. Ini memberikan manfaat kepada orang banyak. Sungguh alangkah besarnya pahala. Nah, makanya judul biografi beliau adalah Sumur Tak Pernah Kering. Waktu launching itu saya datang, kemudian saya langsung beli, saya baca. Dari semenjak beliau istilahnya kanak-kanak ngaji dengan tuan gurunya blas dan lain seterusnya, sampai beliau terkenal konon katanya punya ilmu laduni. Apa yang beliau katakan dalam pertanyaan jemaah? Katanya mu'alim punya ilmu laduni, gimana sih caranya? Nah, dia bahas ilmu laduni bukan berarti sekonyong-konyong ilmu itu datang. Saya ngaji semenjak kecil. Ya, sampai-sampai terkadang pakai baju pun kancing yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Berarti mencong. Itu kan, sampai segitunya beliau cerita, kadang-kala sendal terbalik. Kalau zaman sekarang memang udah terbalik, sendal dibulak-balik. Itu kan, yang satu warna merah, yang satu biru apa putih. Jadi bendera putih. Ini kalau zaman terbalik kan seperti itu. Nah, akhirnya dia cerita, waktu satu hari mu'alim mengajar ke daerah Jakarta Selatan. Tiba-tiba Pak Haji Idris supir yang waktu itu, please beliin air dong. Beli air. Setelah melaju supir berhenti sebentar. Kenapa? Dikira ini air mau diminum. Nggak taunya dibuang sama mu'alim, dicepret-cepret. Haji Idris bingung. Suruh dibeli air tapi bukan buat diminum, malah buat tapi nggak tahu apa yang terjadi. Ternyata daerah situ sedang terjadi kebakaran. Begitu mu'alim melemparkan air, diceprikan dan sebagainya, ternyata api menjadi padam. Coba kalau bukan wali kira-kira itu kan. Apalagi ya memang kata kaidah perwalian, la ya'riful wali ilal wali. Orang tidak akan tahu wali kecuali, berhubung Haji Idris bukannya wali, jadi nggak tahu kalau mu'alim itu apa. Yang kedua, waktu bulan puasa, waktu baca Al-Idoh bin Manasikil Haji, beliau 3 hari nggak keluar suara sama sekali. Lalu ditapah dengan memaksakan mu'alim, karena yang ngaji ini para ulama sejabotabek di rumah beliau waktu itu. Begitu beliau berdoa, tiba-tiba suara keluar. Di belakang saya Ustadz Kampung Rawa nyolek saya, Ustadz, mu'alim wali kali ya? Kenapa 3 hari nggak keluar, begitu berdoa langsung suaranya? Coba dalam hati, la ya'riful wali, lah ente nggak tahu apa wali atau bukan. Tapi menurut realita kenyataannya seperti itu. Berarti ini kan ada karomah ya yang Allah berikan kepada para wali. Saya nggak akan bahas wali lah. Lepas wali sampai jam 1 nggak selesai.
Soalnya saya pernah jarah ke sejuta wali di daerah Yaman. Ya, itu daerah Hadrul Maut. Langsung singgah diundang oleh Al-Habib Umar Hafiz, bahkan dijamu. Pulangnya dikasih hadiah 10 macam kitab, masing-masing ada 22 kiai. Saya ngekor dengan kiai. Ini kembali. Jadi kalau seandainya orang sudah memiliki iman yang kuat dan mantap, apapun yang terjadi tidak akan berserah begitu saja. Lebih baik mati membawa iman. Nah, makanya saya tanya tadi, sejauh mana kesiapan kita menghadapi situasi dan kondisi yang akhir ini kita juga sudah tahu apa yang terjadi dengan Islam. Secara internal, eksternal kita sedang diobok-obok. Ironisnya nih, begitu kita masuk Taman Gandaria, di sebelah kanan ada yang pesta. Mereka mengadakan acara ulang tahun lebih daripada 50, tapi polisi nggak ada yang nongkrong. Kira-kira gimana? Kata Bang Musli, Pak Haji Kohmar, coba lihat tuh, nggak ada polisi yang nongkrong. Tapi kenapa kok dengar Mu'alim Holland dengan izin ya mantunya Pak Hamdi, mereka akan siap datang ke sana sekian orang. Tapi ingat ya, yang datang gak boleh 50 lebih. Astagfirullah, yang ulang tahun puluhan orang di pinggir jalan lagi. Gak ada polisi yang nongkrong. Acara haulan 90, kira-kira gimana? Ini kembali pada kita. Kita akan dihadapi dilema yang cukup berat, terutama generasi-generasi penerus. Makanya saya sengaja menceritakan itu supaya iman kita jangan luntur apapun yang terjadi. Apa sih artinya sebuah hidup? Kalau kita menyerah begitu saja tanpa memperjuangkan agama Allah, untuk apa arti sebuah hidup? Berapa banyak para pejabat mengorbankan rakyat hanya untuk jabatan, hanya untuk gaji fasilitas yang serbalek, tapi rakyat jadi, untuk apa sih berjuang seperti itu? Nih, makanya saya mengajak kepada jamaah sekalian yang saya hormati, yuk kita sama-sama perbanyak ngaji. Jangan sampai nggak mau ngaji. Kenapa? Untuk pembekalan supaya akidah lebih kuat dan mantap. Apalagi kalau kita baca Syu'bul Iman, cabang-cabang iman. Nah, kalau ini selesai nih, thank you qaulul hasis, yang mudah-mudahan bisa baca Syu'bul Iman, cabang-cabang apa? Iman, 79 cabang. Nah, kita sudah tahu seberapa jauh tentang cabang iman. Ya, ini belum masuk satu dalam kategori cabang iman. Ini kembali ya. Mari kita sama-sama tolong jangan sampai ngaji dicampakkan, dilecehkan selagi masih ada guru kita. Betapa sulitnya sekarang menjadi orang alim. Betapa sulitnya kita mencari seorang kiai yang sosoknya, kearifan dan ketawaduannya kita bisa melihat apa yang telah kita rasakan. Nih kembali, ini pun kita sudah sangat miris. Beliau sudah sering sakit-sakitan. Kalau hal ini kita biarkan, na'udzubillah, mudah-mudahan beliau panjang umur. Ya, karena saya sendiri kehilangan mu'alim, nangis terus-menerus sampai di rumah dipajang. Ketika buat foto dengan beliau dan beliau sendiri, itu selalu teringat kalau melihat, ya Allah, mudah-mudahan kau tuang curahkan ilmu beliau sama Al-Fakir yang sangat masih jahil dalam ilmu. Ini kembali buat kita ya. Makanya tolong sekali lagi generasi muda nih, kapan dimanapun ada pengajian jangan dicampakkan, duduk bersimpuh bersama-sama. Sebab Anda merasakan sendiri ketika kehilangan guru kira-kira kayak apa ya. Dan yang kedua lagi, membiasakan diri. Kalau orang yang biasa ngaji nggak boleh dengar pengajian, nggak boleh lihat pengajian, gatel pantatnya pengen duduk kalau yang tukang ngaji. Sebab saya alami waktu di Hadrul Maut di Mekah, Madinah, kalau ada halakoh saya duduk, saya dengarkan pembahasan, termasuk waktu di Palestina. Di Palestina, kalau di sana kan kalau halakoh kan berkelompok-kelompok, ada kelompok ini bahas Bukhari, kelompok ini bahas tafsir, kelompok ini bahas ini. Itu masing-masing punya halakoh. Nah, karena kebiasaan kita ngaji di Indonesia seakan-akan gak enak kalau melihat ngaji kita kagak. Apalagi sabda Rasulullah yang terakhir,
Asyadun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlub. Yang paling menyesal manusia di akhirat yang bisa ngaji, tahu ada pengajian tapi dia nggak mau. Apalagi kalau ngaji dibubarin. Yang ada nguburin ngaji kan cuma PKI doang nih. Anti Tuhan, gitu kan? Ini kembali naudzubillah min dari itu nyeselnya nanti di akhirat. Percaya nggak? Kalau nggak percaya silahkan mati duluan. Mati duluan silahkan, kita ketemu nanti. Ustaz bener nyesel aneh, padahal aneh bisa ngaji. Habis subuh tidur lagi, bangun jam 7, ya ngaji ketinggalan. Padahal tiap hari tidur, ngaji seminggu sekali. Dibelain tidur daripada, tolong jangan, apalagi suasana hujan sekarang. Dengar suara hujan rintik-rintik menjelang subuh, mana yang dipilih? Ngaji atau tidur? Tidur atau ngaji? Inilah saya kira sampai di situ saja dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan, mudah-mudahan panjang umur terutama Tuan Guru kita, dan apa yang disampaikan dalam bahasan 4 kitab dijadikan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkan sebagai tindak lanjut tapak tilas para ulama dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, mari kita tutup dengan zikir tauhid. Faliyatafadhal masyaallah.